Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauhana Aini, nomor BP 20 10 11 52 6104. Saya berasal dari kelas SI 13. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Yang kedua, bila istilah sistem dan informasi digabung menjadi sistem informasi, maka sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Yang ketiga, sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengelola, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan lainnya. Yang kedua yaitu komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan blok bangunan atau bisa building block, yaitu yang pertama blok masukan atau input block adalah data-data masuk ke dalam sistem. Yang kedua, blok model dalam kurung model block adalah kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan manipulasi data input, data yang tersimpan dari hasil data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, blok keluaran, yaitu output block, adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat adalah blok teknologi atau teknologi blok, merupakan kota alat dalam sistem informasi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran serta membantu mengendalikan dari sistem secara menyeluruh. Yang kelima adalah blok basis data atau database block, merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan dengan satu sama lainnya, tersimpan perangkat keras komputer dan dipergunakan untuk perangkat lunak yang manipulasinya. Yang terakhir adalah blok kendali atau control block, adalah pengendalian yang dirancang secara khusus untuk mengulangi gangguan-gangguan terhadap sistem. Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu sama lainnya, membentuk suatu kesatuan atau mencapai sasaran. Yang ketiga adalah peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, mendukung proses dan operasi bisnis. Yang kedua, mendukung mengambil keputusan para pegawai dan manajernya. Yang keempat, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Yang keempat adalah model umum sistem. Model umum sistem yang pertama, umpan balik. Diperlukan oleh kontrol untuk mengetahui adanya pengelupangan agar data dikembalikan pada kondisi normal. Yang kedua, input adalah komponen sistem yang merupakan bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Yang ketiga, proses adalah pengolahan atau komponen sasaran yang paling penting dalam mengelola masukan. Yang ketiga, proses pengolahan adalah komponen sasaran yang paling penting dalam pengolahan masukan agar menghasilkan keluaran yang banyak atau yang berguna. Yang keempat, output
Output merupakan komponen sistem yang merupakan hasil dari komponen pengolahan tujuannya. Selanjutnya tujuan. Tujuan adalah agar mencapai sasaran dan tujuan sistem. Setiap komponen dalam situs atau dalam sistem harus dijaga. Yang kelima adalah klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem alamiah, yaitu sistem alamiah adalah sistem yang terjadi dari proses-proses alam, contoh sistem geologi. Yang kedua, sistem selanjutnya komponen sistem informasi. Yang pertama adalah input. Input adalah data yang memasukkan dalam sistem metode untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang berupa dokumen atau dasar-dasar. Yang kedua, model. Model adalah komponen terdiri dari yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang dirugikan. Yang ketiga adalah output. Keluaran yang merupakan info yang berkualitas dengan dokumentasi yang berguna untuk sasaran pemakaian sistem. Yang keempat, teknologi. Teknologi adalah teknologi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menguatkan dan dan selanjutnya adalah database. Database adalah merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dengan perhubungan data dengan yang lain, terutama di perangkat keras, komputer, dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Ketujuh adalah model blok. Model blok terdiri dari 3, yaitu prosedur, logika, dan model matematik. Terdiri dari ke-8 yaitu teknologi blok. Teknologi blok mempunyai 4 data yang terdiri dari menerima input, menjalankan model, simpan dan akses data, dan hasil dan kirim output. Digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyusun dan mengakses data, menghentikan dan mengemukakan keluaran, serta membantu pengendalian dan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, input block. Yang pertama, metode dan media input. Meliputi metode-metode dan medis untuk menangkap data yang akan dimasukkan, dapat dimasukkan berupa dokumen-dokumen dasar. Selanjutnya adalah output block. Terdiri dari dokumen output, informasi berkualitas. Berupa data-data,
keluaran seperti dokumen, output, dan informasi yang berkualitas. Selanjutnya adalah kendali blok. Yang pertama kontrol operasional sistemnya, mencegah berbagai kesalahan dan kegagalan sistem, meliputi masalah pengendalian terhadap operasional sistem yang berfungsi untuk mencegah dan menangani kesalahan atau kegagalan sistem. Selanjutnya adalah database block. Perangkat sistem informasi terdiri dari hardware, komputer, printer, dan teknologi jaringan. Software, operasi sistem, aplikasi, utility atau bahasa pemrograman. Brainware terdiri dari clerical personal, first level manager, staff, dan manajemen. Data, dokumen bukti transaksi, nota, kwitansi, dan lain-lain. Prosedur, manual box, prosedur sistem pengendalian internet. Selanjutnya adalah pengelolaan sistem informasi yang terdiri dari top manajemen, perancangan strategi, kebijakan, dan pengembangan keputusan. Yang kedua, middle management, perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, log manajemen, perencanaan, pengawasan operasi, dan pengembangan keputusan. Dan yang terakhir adalah operator pemrosesan transaksi dan respon permintaan. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami stop.